Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban ini, dia adalah sebagai pengantar kita, mukaddimah kita untuk masuki bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan semua kemuliaan Ramadan. Kita akan mendapatkan semua keistimewaan Ramadan. Kita akan dapat memetik hasil yang optimal di bulan Ramadan manakala kita sudah mempersiapkan diri kita sejak bulan Sya'ban. Dan Nabi memberikan satu arahan yang kata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dalam kitab Sahih, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan juga Al-Mu'jam karangan Imam At-Tabrani. Nabi SAW mengungkapkan tentang rahasia malam ke-15 di bulan Sya'ban. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sungguhnya Allah menampakkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya, melihat hamba-hambanya, mengecek satu persatu hambanya. La yattali'u ala abdihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam yang ke-15 bulan Sya'ban. Maka di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa makhluk, dosa hamba-hambanya, kecuali dua jenis manusia yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, yaitu siapa? Musyrik, yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala, wa musyahin, dan orang yang senang berkelahi, orang yang senang mengadu domba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa sara ala darbihi wa da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadirat Allah, bergembira kita atas nikmat Allah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 13 bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki tamu agung bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kalau kita tahu awal penanggalan Hijriah itu memang dimulai dari bulan Muharram, akhirnya adalah bulan Dzulqa'dah. Itu secara administratif. Bulan pertama Islam adalah bulan Muharram, tahun baru Islam. Bulan terakhir dalam penanggalan sistem kalender Qamariyah adalah Dzulqa'dah atau bulan haji. Tetapi ada sisi lain
dan kita tidak boleh terpaku, terbelenggu pada sisi administratif. Ada yang lebih substantif, bahwa awal bulan secara spiritual, secara ruhiyah, dia merupakan tonggak titik tolak bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan Ramadan. Akhir bulan secara spiritual itu adalah bulan Sya'ban. Apa dalilnya? Sekarang orang sering tanya, apa itu dalilnya Ustaz? Macam kita tidak pakai dalil saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang bulan Sya'ban ini. Ketika Nabi mengatakan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas, bulan yang seringkali banyak manusia ini lalai, lupa, alpa, dan tidak mau mengerti hakikat bulan ini. Apa yang sering kita lupakan dari bulan Sya'ban yang mulia ini? Kelihatannya ini bulan biasa-biasa saja. Dia tidak termasuk Ashhurul Hurum, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tidak. Dia juga tidak didengung-dengungkan oleh para khatib untuk memperbanyak kita ibadah seperti halnya bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tapi ingat, satu hadis sahih dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang termaktub di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, di mana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah. Sya'ban itu adalah bulan di mana seluruh amal kita dalam satu tahun ini diangkat catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bulan terakhir. Bulan terakhir tutup buku catatan amal kita. Bukan tahun baru Desember, bukan. Bukan bulan Zulhijjah, bukan. Amal kita dalam satu tahun diangkat catatannya oleh malaikat yang mencatat amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan ini, bulan Sya'ban. Syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana seluruh amal kita dalam satu tahun ini dilaporkan. Catatannya satu tahun itu dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka itu Nabi SAW mengatakan, beliau mengekspresikan rasa malunya. Aku malu kalau di akhir bulan, akhir tahun perhitungan amal ini, amalku jelek. Aku malu kalau catatan amal itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala ketika aku kurang dari segi amalnya. Maka aku mencintai, kata Nabi SAW, ketika amalku itu diangkat oleh Allah oleh para malaikat ke sisi Allah itu, sementara aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa. Ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah kata-kata yang baik, amal saleh itu semua akan naik, terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu keistimewaan bulan Sya'ban ini, dia adalah sebagai pengantar kita, mukaddimah kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan semua kemuliaan Ramadan. Kita akan mendapatkan semua keistimewaan Ramadan. Kita akan dapat memetik hasil yang optimal di bulan Ramadan
manakala kita sudah mempersiapkan diri kita sejak bulan Sya'ban ini. Dan Nabi memberikan satu arahan, ada tonggak. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dalam kitab sahih, dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan juga Al-Mu'jam karangan Imam At-Tabrani. Nabi SAW mengungkapkan tentang rahasia malam ke-15 di bulan Sya'ban. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sungguhnya Allah menampakkan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya melihat hamba-hambanya, mengecek satu persatu hambanya. La yattali'u ala abdihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam yang ke-15 bulan Sya'ban. Maka di malam itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa makhluk, dosa hamba-hambanya, kecuali dua jenis manusia yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, yaitu siapa? Musyrik, yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala, wa musyahin, dan orang yang senang berkelahi, orang yang senang mengadu domba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus jadi pelajaran kita agar kita mendapatkan truly Ramadan, agar kita meraih keistimewaan Ramadan yang hakiki, kemuliaannya yang sejati. Kita harus mempersiapkan diri kita. Memang tidak ada ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban, tetapi Nabi SAW menyebutkan kemuliaan malam itu tanpa merinci kita harus berbuat apa. Apa saja. Berbuat baik, amal saleh, silahkan, tanpa dibatasi oleh redaksi atau teks dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita harus bersiap-siap sebagaimana Nabi menyatakan sesuatu. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang suka mengadu domba, orang yang suka mengumpat, orang yang suka memfitnah, itu artinya Nabi SAW sedang berbicara kepada hamba-hamba Allah yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam suci Ramadan. Karena hadis ini tentu saja kalau kita baca redaksinya nyambung dengan orang yang sudah terbiasa untuk melaksanakan qiyamul lail. Orang yang menghidupkan malam harinya dengan ibadah, menghidupkan malam harinya dengan salat, menghidupkan malam harinya dengan tilawatil Quran, menghidupkan malam harinya bahkan dengan bersedekah. Iya, sedekah malam hari. Di saat orang tertidur, di saat orang tidak tahu, di saat orang semua mematikan lampu-lampu rumahnya, di saat orang mematikan gadgetnya, udah siap-siap tidur, ente sedekah. Gak ada riya, gak ada pamer, gak ada orang melihat. Itu sebaik-baik amal. Maka sahabat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus persiapkan diri kita untuk masuki bulan suci Ramadan ini dengan membersihkan jiwa kita. Persiapan jiwa ini sangat penting. Pertama, sebagaimana yang tertuang dalam sabda Rasulullah SAW, itu adalah kita harus menjauhi perbuatan syirik. Syirik ini yang akan menghancurkan amal kita. Syirik ini yang akan menghanguskan semua amal kita, yang besar maupun yang kecil. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, juga diwahyukan kepada semua nabi dan rasul sebelum engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berbuat syirik menyekutukan Allah, maka pasti hanguslah semua amal perbuatanmu itu sia-sia.
la yahbatanna amaluk. Hati-hati, jaga diri kita, jangan berbuat syirik. Terus apa gunanya Rasulullah SAW menerangkan ini? Apakah mungkin ada di antara umatnya? Karena Nabi ini bicara kepada umatnya. Apakah orang Islam, umat Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengkhawatirkan kita terjatuh kepada kemusyrikan? Iya. Bukan dalam pengertian kemusyrikan kita menyembah patung, bukan dalam pengertian kita musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kriteria syirik itu ada dua. Dalam satu tarikan ayat Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ini kecaman kepada ahlul kitab, kepada Yahudi, kepada Nasrani. Iya, Nasrani menyembah satu dari tiga oknum Tuhan, katanya. Mereka menyembah Al-Masih putra Maryam. Mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih putra Maryam adalah satu dari tiga oknum yang mereka sembah. Itu ditegaskan dalam surah Al-Maidah. Sehingga Allah menegaskan kekafirannya. Tetapi ingat, bagaimana dengan Yahudi? Yahudi tidak menyembah patung, Yahudi tidak menduakan Allah, dia mengaku paling bertauhid malah. Tetapi Yahudi dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini bukan karena dia menyembah patung, bukan karena dia menduakan atau mentigakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam keesaannya, tetapi mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka angkat pendeta-pendetanya, tokoh-tokoh agamanya, rahib-rahibnya itu menjadi seperti Tuhan selain Allah, disejajarkan kedudukannya dengan Allah. Apa maksudnya? Dalam keterangan hadis Nabi SAW menjelaskan, ketika pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh ulama, tokoh agama mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut. Ketika mereka, tokoh-tokoh agamanya, ulamanya, rahibnya, pendetanya, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka patuhi. Itulah hakikat, satu dari hakikat kemusyrikan, mengikuti aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia yang bertentangan aturan itu dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak umat Islam zahirnya bertauhid, zahirnya mengesahkan Allah, tapi mengikuti aturan-aturan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mematuhi aturan-aturan Allah. Nauzubillah min zalik. Berapa banyak kaum muslimin melanggar aturan-aturan Allah dalam muamalah saja yang paling gampang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sampai Allah di ayat 275, 76, 78, 77, 78. Banyak ayat di surat Al-Baqarah di akhir-akhir itu menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan riba. Banyak di antara kita yang masih makan uang riba. La haula wala quwwata illa billah. Bersihkan ini sebelum kita masuk Ramadan. Omong kosong kita mau masuk bulan Ramadan, tapi perbuatan kita masih menduakan Allah, menduakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ittakhadhu ahbarahum bukan hanya berlaku untuk Yahudi dan Nasara. Kecaman itu bukan hanya untuk mereka, tapi siapapun dari kalangan umat Rasulullah yang mengikuti jejak-jejak mereka. Karena Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Kalian
sengaja atau tidak sengaja nanti akan mengikuti langkah-langkahnya kaum sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun ikut masuk ke dalam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menjauhi diri kita untuk mendapatkan truly Ramadan. Bagaimana? Jauhi pertengkaran, jauhi rasa hasud, dengki, iri kepada sesama saudara kita. Hasud karena golongan, hasud karena mazhab, hasud karena dunia. Yang paling buruk itu hasud karena dunia sudah. Iri, dengki, mendendam. Ini bukan ciri orang yang beriman, karena orang beriman itu sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya ketika memuji orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka senantiasa berdoa, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ini rasa dengki, hasud kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang tidak punya dendam, iri, hasud, dengki kepada saudara-saudaranya. Itu disebutkan dalam 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah mengatakan bahwa hati mereka, orang-orang yang beriman, ahli surga ini, mereka tidak ada memendam ghillah, tidak ada. Seperti halnya dendamnya dulu 2 anak Nabi Adam alaihi salam, diabadikan di dalam Al-Quran. Yang satu membunuh saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Kisahnya ada dalam surah Al-Maidah. Seperti dendam, hasudnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, yang dikisahkan dari awal surat Yusuf. Nabi Yakub berpesan kepada Yusuf alaihi salam, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Masih mending pada orang lain aja kita cerita, tapi saudara jangan. Saudara yang dekat dengan kita, sedarah dengan kita, segolongan dengan kita, sekampung dengan kita, kadang-kadang lebih jahat daripada orang lain yang tidak mengenal kita. Coba bandingkan kata-kata saudara Yusuf alaihi salam yang direkam oleh Allah, termaktub dalam Al-Quran, uqtulu Yusuf awitrahuhu arban yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf, saudara kandung, Pak. Berani dia mengatakan bunuh saudaramu itu. Atau jebloskan dia masuk ke dalam tanah, kubur dia hidup-hidup. Akhirnya diambil jalan tengah. Alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Ini saudara dekat. Ya, bukan siapa-siapa, sedarah, sekandung, sekeluarga. Tapi lihat, bandingkan dengan perkataan pembesar Mesir yang membeli anak kecil yang bernama Yusuf ini, diangkat derajatnya oleh dia, dibawa ke Mesir, dimuliakan di istananya. Dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwah asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Muliakan, wahai istriku, muliakan anak ini. Orang lain, Pak, bukan satu suku, bukan satu bangsa, bukan satu negara, tapi mereka kadang lebih baik hatinya kepada kita. Ini harus jadi pelajaran. Maka itu di akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala merekam perkataannya Nabi Yusuf yang begitu indah. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah
tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, itu doanya Nabi Yusuf terakhir. Setelah beliau mendapatkan kemuliaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya beliau mengatakan kepada ayahnya Yakub, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah perwujudan mimpiku sejak kecil dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikannya begitu nyata, persis. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Bayangkan, ujiannya bertubi-tubi tapi dia masih mengatakan Allah baik banget sama saya, katanya. Enggak pernah mengeluh Nabi Yusuf. Dibuang ke sumur enggak mengeluh. Dibuang ke penjara enggak mengeluh, tidak dendam, tidak ada dendamnya sedikit pun kepada orang-orang yang menzalimi beliau. Yusuf mengatakan, qad ahsana bi idh ja'ala rabbi ahqa wa qad ahsana bi idh ja'a bikum minal badwi. Allah yang mendatangkan kalian ini dari kampung halaman. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan berhasil menebarkan permusuhan di antara saudara-saudaraku. Maka itu, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Syirik hati dengan riya dalam beramal. Syirik dalam amal ketika kita menentang, ketika kita menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan hanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah akhir zaman, maka kita seharusnya semuanya tunduk kepada semua aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah lidah mengatakan seperti itu, tapi perbuatan kita melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita bersihkan dari perbuatan syirik dan dari perbuatan dengki. Yang kedua, siapkan ilmu kita, perbanyak baca, perbanyak kita mendengarkan kajian-kajian untuk persiapkan diri kita meraih ibadah di bulan Ramadan yang sangat luas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga harus kita siapkan, masyarakat lingkungan kita harus kita siapkan. Insyaallah tahun ini Ramadan akan menjadi tahun kemenangan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum fa qala ta'ala mukhbiran wa amira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi ila yaumil qiyamah. Wardallahumma 'an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.